sekarang kalian meninggalkan orang buta. Ya, dan kita akan laporkan semua LQ yang mundur meninggalkan Agus terlantar. Akhirnya resmi LQ itu kurang kerjaan. Dia ngapain baru meninggal suaminya si Pio ini langsung ngomongin mundur gitu. Ngapain? Pio, ini Farhad nih. Tidak pernah memberatkan kalian. Kalian itu hanya sekali menjemput Agus ke rumah sakit. Dokternya juga nggak lengkap di sana. Nah, nggak pernah ngasih uang itu, nggak pernah ngasih makan juga, hanya sekali doang diundang sana. Jemput, jangan dibebankan berat. Dan kalian kan cuma ingin melaporkan Novi, melaporkan semua, tapi kan kalian cabut laporan itu. Habis itu kalian gugat, sekarang kalian meninggalkan orang buta. Ya, dan kita akan laporkan semua LQ yang mundur meninggalkan Agus terlantar. Tidak ketemu, mereka ini nggak pernah cari Agus. Cuman Agus sekali doang dari Ciledug dibawa ke rumah itu nggak pernah ketemu lagi. Nah, waktu itu saya yang tangani, saya kan sama aja. Karena Alvin dalam kedukaan, kita pikir lawyernya jangan terganggu, sidang pertama kita hadir. Ya harusnya komunikasi dong, ini ngambek katanya kita ada kuasa lainnya. Emang lu nggak tahu kalau Farhad Abbas dengan tim ini pengacaranya dari awal ya? Kamu siapa? Kita nggak kenal kamu, kita kenal cuma Alvin doang. Jadi ingat ya, tidak hanya Ko Alvin meninggal, kalian juga meninggalkan Agus. Kalau Ko Alvin dipuji dan kita ucapkan terima kasih, tapi kalian meninggalkan, berarti kalian tidak punya penghargaan terhadap mantan suamimu, tidak punya penghargaan terhadap mantan bosmu sama pimpinanmu, kurang gitu. Ini saya marahin kalian mewakili almarhum Alvin. Saya bilang kalian kelewatan. Alvin tuh baik banget gitu. Sampai terakhir Farhad kita udah siapin tiket 3 orang. Itu siapa? Elmi, Agus dengan ada satu tim media wartawan. Sudah saya kirim paspornya. Ada bukti paspornya saya kirim di sini. Nah, jadi baru meninggal. Urus aja warisan sana, ngapain urus Agus dikeluarin. Kamu nggak mundur, kita udah tahu, kita nggak repotin. Kecuali Agus telepon, tolong saya dampingi, saya jemput. Nggak ada. LQ belum pernah dirugikan oleh Agus. Justru LQ top karena Agus, ya. Orang senang, pokoknya ratingnya Alvin tuh naik gara-gara beda Agus. Naik, berbeda dengan yang dulu. Saya kan tahu, saya tahu mereka luar dalam, saya tahu. Artinya tidak seharusnya mereka. Jadi gini. Nggak usah kalian biar klarifikasi. Saya tidak pernah mewakili nama keluarga Alvin Lim. Saya hanya sahabat dan saya partner bisnis hukum. Saya datang ke sana pada saat Alvin meninggal di ruang mayat. Saya bicara sama istrinya. Karena itu baru masuk ke kamar jenazah besok siang. Dan saya datang lagi bawa Agus cuma 2 kali. Saya yang manggil wartawan itu saya, karena saya mau diwawancara, ayo ke sana bawa Agus. Tiba-tiba di sana udah ada meja, disuruh duduk saya situ, bukan saya konferensi pers. Saya tidak mengatakan dia mati karena kita kan tahu bahwa Alvin itu memang sakit, mau dicangkok ginjal di Cina, pulang gitu. Katanya beberapa infeksi, memang. Tapi sebelum meninggal dia nelpon saya menyampaikan gini, mengirim berita tentang podcast. Saya nggak sebut podcast siapa. Habis itu dia meninggal. Jadi menurut saya, ya mungkin pengaruh aja. Itu dia membuat dia marah, mungkin tidak emosionalnya. Ya itu saya ngomong gitu, nggak perlu saya minta maaf. Itu kan saya merasakan, kan saya berkomunikasi. Saya nggak nuduh juga si A atau membunuh atau apa, nggak ada. Jadi nggak usah keluarga membantah, ya bantah aja. Ngapain? Saya ngapain gitu, ya kan? Kecuali saya bilang saya mengatakan ini sakit. Memang dia sakit, memang cuci darah kemarinnya besoknya meninggal. Ya tapi kok malamnya masih WA sama saya, masih nelfon sama saya, ya kan? Apa salah kalau saya ngomong begitu? Jangan-jangan dia menyebabkan podcast menerima berita Agus ya. Kalau bantah silakan bantah. Emang kalian bisa ngelarang saya ngomong gitu? Kan ini kan hubungan batin antara saya dengan almarhum. Kan saya tidak memfitnah. Kecuali misalnya tidak ada podcast, kemudian tidak ada WA-nya dia, tidak ada dia suruh laporkan pasal-pasalnya, nggak ada beritanya dari dia ada. Mau berani taruhan, mau dengar rekamannya saya ngomong, semua pembicaraan saya bisa rekam. Ntar malu sendiri kalian. Jadi bertobatlah semua pengacara-pengacara LQ. Kalian sangat mempermalukan almarhum Alvin. Agus itu orang buta, sama aja kalian bawa Agus di tengah jalan kalian kasih
Tinggal ntar tabrak motor, kalian tanggung jawab. Kalian akan kita laporkan semua melanggar kode etik. Mentang-mentang Agus tidak membayar kalian, kalian meninggalkan itu aja. Gak boleh kayak gitu. Nggak akan berkembang, nggak akan maju kalian kalau begitu. Mau cari simpatik sama siapa? Ya, saya marah nih sama kalian semua. Terutama yang ngomong, semua ngomong, coba ngomong. Ntar saya laporin kamu di kode etik. Orang buta loh kalian tinggalin ini. Agus tuh nggak nyari kalian, nggak nyari Alvin, kalian yang nyari gitu. Dicari, gitu, dijemput, diperlakukan, datang ke rumah saya, ada videonya. Langsung wawancara, langsung bikin kuasa. Saya mengalah. Sejak Alvin pegang saya diam, saya nggak mau ngomong gitu. Sejak Hakim meninggal, baru saya masuk untuk membantu kalian. Kenapa kalian jadikan saya musuh? Kan nggak ada komunikasi. Mana surat kuasanya? Siapa yang kasih? Beda nggak surat kuasa mendampingi tanggal 8 dengan surat kuasa membuat laporan untuk gugatan? Beda. Oke? Oke, artinya Agus tetap akan dipegang oleh Mas Farhad. Padahal nggak usah cabut-cabut, nggak usah. Kita nggak memberatkan kok, nggak ada perjanjian kontrak. Artinya nggak ngerepotin kita. ya artinya Agus tetap akan dipegang oleh Mas Farhad dan tim. Ya dah, kita dong. Oke. Adik kami adalah orang yang satu-satunya pengacara yang tidak mundur. Semua pengacara yang mundur itu pengacara mental tempe, ya. Takut aja, mundur. Kalau kita ini konsisten, pokoknya mau dibully bagaimanapun tetap Agus peduli, tetap Agus senang, dan siapa yang ganggu Agus akan kita hajar, hukum jamin rakyat. Salam hajar. Hajar. Salam pukul. Pukul. Bela kaum lemah. Kembali.